dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, melihat Allah Subhanahu wa taala ini ditetapkan dengan berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ya, dan kepada Tuhan mereka memandang, ya. Jadi saudara kaum muslimin, nazirah, ya, ini datang di dalam Al-Qur'an dengan beberapa makna, ya, tergantung yaitu apa yang disambungkan dengannya. Ya, kalau nazara itu setelahnya jatuh huruf jar yaitu ila, maka ini bermakna memandang, melihat dengan mata kepala. Ya, afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan? Ya, demikian pula dalam ayat ini ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka memandang. Ya, dan Nabi SAW juga menafsirkan firman Allah yang mengatakan lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa saja yang mereka mau di surga itu, dan bagi mereka ada tambahan. Ya, Nabi SAW menafsirkan arti tambahan di sini adalah melihat dan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara kaum muslimin, ya, maka mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikhwani billah, ini ditetapkan berdasarkan dalil-dalil. Ya. Disebutkan pula dalam hadis, ya, wahai para penduduk surga, kalian masih memiliki janji yang ingin disampaikan. Ya. Lalu penduduk surga mengatakan, loh, bukankah Allah telah memberikan kami surga, telah memutihkan wajah kami? Lalu disingkaplah hijab, lalu mereka memandang kepada wajah Allah. Tidak pernah mereka diberikan nikmat yang lebih besar di surga daripada memandang kepada wajah Allah SWT. Ketika mereka melihat wajah Allah, ya, maka mereka lupa kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, bagaimana ini kita bisa pertahankan? Ya, di saat ada orang-orang yang menolak, ada orang-orang yang menafikan, yang mereka justru yaitu membantah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita akan terjerumus ke dalam yaitu kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah SWT yang terbesar, yaitu memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau dia bermakna yaitu dia disambung dengan ila, maka itu bermakna melihat dengan mata kepala. Tetapi kalau dia disambung setelahnya dengan huruf jarfi, ya, huruf jarfi, saudara kaum muslimin, maka ini bermakna adalah memikirkan atau merenungi. Ya, yanzuruna fi malakutis samawati wal ard. Ya, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Apakah mereka tidak merenung tentang kerajaan langit dan bumi? Ya, jadi ikhwan fillah, kita ini adalah manusia, diberikan akal, ya, dan kita disuruh untuk berpikir. Ya, jangan seperti yaitu makhluk yang tidak diberikan akal. Dia hanya bisa tahu apa yang ada di depannya saja. Dia hanya bisa tahu apa yang ada di sekitarnya. Dia tidak bisa memandang jauh. Allah SWT menyuruh kita untuk berpikir. Apa kata Allah? Awalam yanzuru. Tidakkah mereka merenungi pada kerajaan langit dan bumi? Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya, ya, nazara itu bermakna merenung apabila jatuh setelahnya huruf fi. Kemudian bila setelahnya tidak ada sesuatu, saudara kaum muslimin, maka itu bermakna adalah menunggu. Dia berarti adalah menunggu. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Ya, tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, ya, telah kita sebutkan orang-orang yang membantah nikmat ini. Ya, tentunya mereka tidak lain dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, dari kalangan orang-orang Jahmiyah, yang mereka ini memasukkan filsafat, ya, yang mereka ini memasukkan yaitu akal
mereka menimbang Al-Quran dan Sunnah itu dengan akal. Ya, apa yang sesuai dengan akal mereka terima, dan yang tidak sesuai dengan akal maka mereka tolak, sekalipun itu sahih, benar datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku muslimin, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berdalil dengan ayat yang sering kita dengar, yang sering dibacakan oleh para imam kita. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu mereka benar-benar dihijab, terhalangi dari Tuhan mereka. Ya, Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini tentang Allah SWT itu akan dilihat nanti pada hari kiamat. Ya, Allah SWT akan dilihat pada hari kiamat dengan ayat ini. Kenapa? Orang kafir karena kekafiran mereka, dosa mereka, kefasikan mereka, kefajiran mereka, itu yang membuat mereka terhalang dari memandang kepada wajah Allah SWT. Dan ini adalah siksaan yang terberat dan terbesar. Jadi ikhwan fillah, kemudian ikhwan fillah, kita akan menyebutkan yaitu alasan-alasan orang yang menolak, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala itu dilihat pada hari kiamat kelak. Tidak lain alasan mereka, hal itu tidak sesuai dengan akal. Ya, apa kata mereka? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat, berarti Allah itu berada di jihah. Apa di jihah? Yaitu berada di sebuah arah. Ya, sementara Allah itu tidak bertempat. Allah SWT itu tidak berada di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak bersambung, tidak berpisah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan. Ya, jadi Allah SWT itu, kata mereka, tidak memiliki arah, tidak berada di sebuah arah. Jadi kalau kita yakini Allah SWT itu dilihat, ya, kata mereka, maka ini tidak sesuai dengan akal. Ya, ini tidak sesuai dengan akal. Kalau Allah berada di suatu tempat, berarti tempat yang ditempati oleh Allah itu lebih besar daripada Allah SWT. Ini kata mereka. Ya, seperti mereka umpamakan air ini berada di dalam gelas. Berarti apa? Air ini diliputi oleh gelas itu. Air ini diliputi oleh gelas. Berarti apa? Gelas itu lebih besar daripada air. Jadi ikhwan fillah, tentunya ini akal-akalan. Makanya disebutkan tadi, fa innahu masalima fi dinihi illa man sallama lillahi wa li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam kitab ini disebutkan tidak akan selamat di dalam beragama kecuali orang yang menyerahkan urusan agamanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kembali kepada akal, yang enggak akan selesai. Ya. Tugas akal dalam menetapkan perkara yang gaib adalah menerima. Tidak boleh sebaliknya akal itu menentukan perkara yang gaib. Saudara kaum muslimin, sesuatu yang paling melekat di dalam diri kita itu adalah ruh kita. Tetapi coba kita cari dia. Di mana tempat ruh itu? Kita tidak tahu. Sifat-sifat ruh ini kita tidak tahu kecuali apa? Kecuali itu kita tahu dari Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang paling melekat tentang diri kita saja, saudara kaum muslimin, kita tidak tahu kecuali dari Al-Quran dan sunnah. Bagaimana kita mau menetapkan sifat-sifat Allah dengan akal kita? Makanya saudara kaum muslimin, di sini dia letak pentingnya belajar akidah. Ya, kalau tidak, bisa jadi orang itu tetap taat, dia tetap berpakaian muslim, sementara keyakinannya adalah keyakinan orang-orang yang memusuhi Islam. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Quran, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amalan yang mereka kerjakan dengan penuh susah payah justru menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi ikhwan fillah, tentunya ya, ini dalil mereka. Dan tak tanggung-tanggung mereka membawakan juga ayat Al-Quran. Ya, mereka membawakan juga hadis. Saudara kaum muslimin, inilah dia di antara kebiasaan orang-orang bid'ah. Mereka berkeyakinan dulu baru mencari dalil.
Kalau kita di sunnah ini, kita berdalil dulu, baru kita meyakini. Kalau ada dalil Al-Quran dan sunnah, kita yakin sudah. Ya, kalau tidak ada, maka kita jauhkan dari keyakinan kita. Ya, saudara kaum muslimin, ya, mereka meyakini Allah tidak dilihat. Setelah itu baru memaksakan dalil, menyeret-nyeret ayat, hadis-hadis. Ya, makanya ikhwan fillah, setiap apa yang kita temukan, yang kita lihat, ya, padahal selama ini kita tahu itu bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah, ternyata ada yang membawakan dalilnya. Ternyata ada yang membawakan hadisnya. Ternyata ada yang membolehkan, seperti pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, sampai ada yang menghalalkan riba. Tidak cukup sampai di sana, mereka juga menghalalkan zina atas nama kawin mut'ah. Nanti akan ada seterusnya penghalalan semua yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu pun dicomot, diambilkan, dicarikan dalil-dalilnya. Namun saudara kaum muslimin, tentunya dalil tidak memihak kepada mereka. Ya, kenapa? Karena disinilah letak benarnya pemahaman di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu pemahaman itu adalah kembali kepada pemahaman yang dipahami oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yang dipahami oleh para salafus saleh. Ya, Nabi mengatakan tidak ada lagi Nabi setelahnya. Ternyata ada yang berdalil dengan Al-Quran, ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapa dia? Mirza Ghulam Ahmad. Ini telah kita sebutkan. Ya, mereka pun mengambil dalil dari Al-Quran dan tetapi apa? Dengan pemahaman mereka. Ya, andainya dikembalikan kepada pemahaman para salaf, maka tentu tidak akan ketemu. Jadi ikhwan fillah, mereka membawakan ayat yang mengatakan wala la tudrikul absar. Ya, bahwasanya Allah SWT itu tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Itu oleh semua penglihatan, oleh semua pandangan mata. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya,